Selamat sore Bapak. Jadi di sini Pak, kami ingin menjelaskan ya mengenai proyek custom yang ada di perusahaan kami, Bapak. Jadi nanti ini custom ya, bisa ditambahkan dan bisa dikurangi. Jadi ini dikhususkan untuk developer perumahan ya Bapak. Artinya nanti bisa disesuaikan dengan perusahaan Bapak. Jadi secara flow atau alurnya, di sini ada beberapa pengguna, mulai dari calon konsumen, berikutnya ada owner atau pimpinan, ada keuangan, ada marketing, dan ada juga lapangan. Di mana fitur-fitur intinya seperti itu Bapak bisa mengelola mengenai booking, data leads dan penjualan, kelola stok, keuangan lengkap ini Bapak, keuangan lengkap sesuai dengan akuntansi. Berikutnya untuk dashboard untuk owner. Jadi di sini kami siapkan untuk demo aplikasinya Bapak. Jadi ini kan gabungan ya, artinya kita juga ada landing page untuk perusahaan Bapak nantinya seperti itu tampilannya. Ini demo ya Pak, nanti datanya bisa disesuaikan dengan data di developer atau perumahan dari Bapak nantinya seperti itu. Ada proyek, ada about, dan seterusnya. Intinya ini formalitas dan bisa kita custom. Di sini kan kita lihat ada beberapa pengguna, tapi karena sifatnya demo untuk gambaran, kami siapkan data yang sifatnya dummy, Bapak. Di mana ini ya, kita login sebagai admin, ini kan keseluruhan banyak. Dilihat ini kan usernya banyak, tapi kita rangkum jadi satu kesatuan. Mulai dari dashboard untuk pimpinan atau komisaris bisa melihat mengenai total unit terjual, uang saat ini, piutang, terus proyek yang aktif saat ini. Nanti kan proyeknya itu kan tidak hanya cukup satu dua, artinya di perusahaan Bapak nanti akan ada beberapa lokasi proyek seperti itu. Berikutnya di sini juga ada dashboard per proyek Bapak. Bisa dilihat nanti hampir sama ya, tapi lebih khusus menuju ke teknisnya. Nah, ini kan dashboard atau laporan ini akan dikonsumsi atau akan dilihat oleh level pimpinan. Berikutnya master seperti ini yang dapat kami sampaikan ini hanya dummy, data dummy. Bisa melihat proyek atau lokasi mana saja. Ketika ada penambahan lokasi nanti akan bertambah. Iya Pak. Berikutnya ada tipe rumah. Jadi bisa dibikin tipenya seperti apa. Seperti itu bisa ditambahkan, bisa diedit dan bisa dihapus. Ini tidak akan saya demokan crud-nya karena fiturnya lumayan banyak. Intinya gambarnya seperti itu. Bisa mengelola dari tipe rumah. Terus berikutnya, ini juga ada data kafling ya Bapak. Jadi ada data kafling, bisa dilihat dari nama kaflingnya, proyeknya mana saja, terus statusnya apa, terjual, booking, atau semuanya bisa dilihat di sini. Artinya semua sistem nanti terintegrasi jadi satu kesatuan, walaupun nanti kan proyeknya itu lokasinya multi cabang atau multi lokasi. Konsumen juga sama, ini adalah data konsumen yang sifatnya itu kan juga penting bagi Bapak Ibu semuanya. Bisa dilihat di situ. Berikutnya data karyawan karena sifatnya ini adalah marketing nantinya. Jadi dimasukkan data-data karyawan, role-nya sebagai apa? Sebagai sales atau sebagai manajer atau sebagai admin keuangan. Dia akan bisa masuk sebagai role yang telah disediakan. Berikutnya ada vendor atau supplier ya. Saya rasa cukup jelas di sini. Dia berperan sebagai penyedia material atau penyedia kebutuhan dari pembangunan perumahan di perusahaan Bapak. Berikutnya ada master material seperti itu. Dan di versi yang tadi, yang sebagian parsial yang pagi tadi kan sudah kami jelaskan. Nanti bedanya ini lebih kompleks dan secara engine juga berbeda Bapak. Nanti akan lebih cepat dan berbasis aplikasi mobile juga. Berikutnya kita buat master chart of account untuk kebutuhan akuntansi. Jadi ada aktiva, ada pasiva nantinya seperti itu.
Ini cukup lengkap Bapak, nanti artinya bisa ditambahkan, bisa diedit dan bisa apa ya, tipe-tipe akun yang diperlukan seperti apa. Nah, ini master data. Berikutnya kita ke marketing and sales. Di sini kita dapat melihat ya hal-hal yang dapat diprospekkan ya. Jadi daftar apa ya, prospek dari ke klien seperti itu. Tahapannya sampai mana dia di sini. Terus berikutnya data booking, artinya kan yang sudah booking siapa saja dan rinciannya apa saja, maka akan dilihat di situ Bapak. Berikutnya kita juga ada simulasi KPR. Saya rasa ini juga hal yang penting membantu bagi karyawan dan konsumen untuk melihat rincian simulasi dari kredit perumahan tersebut. Berikutnya di sini juga kita siapkan komisi untuk sales. Dia sudah menjual berapa, terus komisinya itu berapa. Itu bisa kita atur dari aplikasi ini. Berikutnya juga ada dashboard marketing juga perlu juga, artinya di sini ada informasi yang sifatnya penting bagi marketing untuk melihat prospek-prospek yang sudah dikerjakan oleh si marketing tersebut. Gitu ya. Ini nanti yang saya tampilkan cukup apa ya, cepat, artinya kan tidak kita praktekkan dari nol Pak, secara gambaran karena ini adalah data demo atau dummy. Ya kita siapkan sebagai gambarnya seperti ini loh. Nanti realnya akan semakin kompleks lagi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan Bapak. Berikutnya kita ke logistik, ada permintaan barang. Kita juga ada aplikasi berbasis mobile Android atau iOS, di mana nanti request barang atau material dari masing-masing PIC di dalam proyek, request melalui aplikasi seperti yang saya sampaikan di pagi tadi. Kemudian nanti akan masuk ke dalam dashboard admin ini. Kemudian akan di-approve oleh admin, disetujui atau ditolak, atau mungkin bisa diedit berapa kuantitinya. Di sini juga ada PO atau purchases order. Jadi dia akan belanja apa saja dan yang dibelanjakan untuk mana, untuk kafling mana. Berikutnya stok gudang, ini hanya sampling ya Pak ya. Jadi nanti akan ada banyak sekali item-item di setiap lokasi, di lokasi mana atau di gudang utama. Berikutnya ini yang fitur yang bisa dirasa cukup apa ya, mahal, artinya ini kan penting di laporan keuangan dan akuntansi. Di sini ada jurnal umum Bapak, saya rasa karyawan Bapak yang di akuntansi cukup paham dengan ini memudahkan karyawan atau tim dari Bapak untuk bisa mengelola laporan jurnal umum ini. Kita juga ada neraca yang sudah otomatis akan terhitung di sini. Berikutnya ada juga laba dan rugi. Di sini juga akan terhitung secara otomatis dan nanti bisa dicek sesuai dengan data yang ada di dalam perusahaan Bapak. Ada juga arus kas yang terlapor di dalam fitur ini, Bapak. Ini sifatnya preview aja, Bapak. Artinya nanti secara sistem akan lebih kompleks lagi. Berikutnya ada hutang piutang, di sini juga akan terrecord di situ. Berikutnya ada mengenai teknis dari proyek dan konstruksi. Kita juga ada RAB di setiap di setiap lokasi proyek seperti apa, kan setiap lokasi pasti harganya akan berbeda tergantung dari dari lokasinya, karena kan berpengaruh terhadap distribusi material. Inilah kurva S proyek yang menggambarkan mengenai progres, rencana, dan aktualisasi. Harusnya nanti kan akan sama, berimbang. Ada juga deviasinya di situ kita lampirkan. Jadwal proyek Bapak ini juga sifatnya otomatis di sini. Jadi nanti PIC atau yang berperan sebagai manajer atau proyek manajer akan bisa melihat progres dari ini. Berikutnya ada termin pembayaran dan SPK, surat perintah kerja per proyek sudah ada di situ. Terus berikutnya ada laporan progres per kafling, ini juga sangat penting ya. Misalkan kita ada lokasi di sini ya contohnya. Ini ada beberapa kafling, terus dalam progresnya berapa, yang kurang berapa. Di sini pun juga ada progresnya yang lebih mendetail.
dalam satu kafling ini dia menghabiskan material berapa detailnya, terus berapa rupiah yang sudah diinvestasikan di dalam blog ini, nanti akan terikat di situ. Di sini juga ada portal konsumen, Bapak. Ini mengenai pembayaran ya dari konsumen, ada riwayat cicilan juga dari masing-masing konsumen. Terus dokumen-dokumen miliknya konsumen juga akan ada di sini, bisa diunduh lewat aplikasi ini, dan juga ada komplain ya, komplain dari konsumen, karena nanti konsumen juga bisa akses aplikasi ini, bisa menyampaikan saran dan kritiknya. Ini Bapak, ini sekilas ya yang bisa kami sampaikan terkait dengan gambaran aplikasi. Ini sifatnya preview, artinya gambaran. Tetapi secara inti ya, kita kan sudah implementasi di PTAD Propertindo karena sifatnya private, tidak mungkin ya kita akses semua datanya di situ. Dan ini kan sifatnya data demo atau data sementara. Jadi nanti aplikasi atau data yang kami suguhkan seperti ini. Tadi pagi sudah kami sampaikan data real dari proyeknya PTAD. Juga sudah Bapak lihat dan ingin tahu versi yang lebih fullnya seperti apa. Ini nanti bisa kita bisa kita improve lagi Bapak sesuai dengan yang Bapak inginkan. Nanti gambarnya seperti ini. Untuk proposal nanti akan kita kirimkan Pak, dari tim kami akan mengirimkan, dibuat dulu untuk penawarannya, nanti akan kami sampaikan. Demikian Pak, terima kasih.